Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam Kitabun Majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 4, Taubat. Hari Ahad, 10 Syawal 545 Hijriah. Di pagi hari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya, diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan, maka hendaklah dia mempergunakan kesempatan itu. Karena sesungguhnya dia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup kembali. Wahai manusia, pergunakanlah pintu kehidupan ini selama masih terbuka. Sebab tidak akan lama, nanti akan tertutup kembali. Pergunakan kesempatan untuk berbuat baik, selama kalian mampu untuk melakukannya. Pergunakan pintu taubat, masuklah ke sana selama pintu taubat itu terbuka lebar bagimu. Pergunakan pintu doa, pergunakanlah kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang solih selama masih terbuka. Wahai manusia, bangunlah apa-apa yang telah engkau runtuhkan, bersihkanlah dirimu dari najis dan kotoran, perbaiki apa yang telah engkau rusak. Murnikan apa yang telah engkau cemari, kembalikan apa-apa yang telah engkau ambil dengan cara yang batil. Kembalilah ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Wahai manusia, tidak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Jika engkau bersama pencipta, maka engkau adalah hambanya, tetapi jika engkau bersama manusia berarti engkau adalah hamba mereka. Maka engkau harus meninggalkannya demi hatimu, engkau harus menjauh demi nurani di dalam jiwamu. Ketahuilah, bahwasanya orang yang mencari ridha Allah akan bersedia meninggalkan apapun, dan meyakini bahwa segalanya akan menjadi penghalang antara dirinya dengan Dia. Wahai muridku, janganlah bermalas-malasan. Ingatlah, penyesalan akan selalu menyertainya. Bersungguh-sungguhlah dalam pekerjaanmu maka Allah Azza wa Jalla benar-benar akan memberikan dunia berikut akhirat. Abu Muhammad Al-Azmi mengucapkan sebuah doa, Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang bersungguh-sungguh. Baiknya pergaulan terhadap manusia, dan menyertai mereka dengan tetap mempergunakan batasan syari, disertai keridaan, ini merupakan kebaikan dan keberkahan. Tetapi jika disertai dengan melampaui batas-batas syari, dan menghapuskan keridaan, maka tidak ada kemuliaan baginya. Wahai muridku, bentangkanlah jaring doa. Kembalilah kepada ridanya. Tetapi ingat, jangan berdoa dengan lisan saja, sedangkan hatimu berpaling. Pada hari kiamat, manusia akan mengingat apa-apa yang telah dikerjakannya di dunia, baik kebajikan atau keburukan, dan di sana, tidak berguna lagi penyesalan, ingat dan sadar di hari itu tidak lagi bermanfaat. Seperti tidak bermanfaatnya ingatan kita proses menanam benih, sementara orang lain sudah waktunya memanen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia merupakan ladang bagi akhirat. Barang siapa menanam kebaikan maka akan memanen kebahagiaan, dan barang siapa yang menanam keburukan maka dia akan memanen penyesalan. Apabila kematian telah datang maka waspadalah akan datangnya hari di mana tidak berguna penyesalan. Ya Allah bangunkan kami dari tidur lelap yang melalaikan dan menjadikan kami bodoh dengan kebesaran-Mu. Amin. Wahai muridku, berjalanlah di bawah naungan Kitabullah dan sunnah Rasulullah, niscaya engkau akan berbahagia. Wahai manusia, malulah terhadap Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Jangan lengah, zaman kalian adalah zaman yang menjerumuskan. Kalian sibuk dengan mencari sesuatu yang belum tentu kalian makan, berangan-angan hal yang belum engkau temukan dan membangun bangunan yang belum tentu engkau tinggali. Semua itu akan menghalangimu untuk mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir pada Allah bersemayam di hati para arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Zikir itu menguasainya dan meluapkan dirinya untuk mengingat dunia. Jika ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya surga akan menjadi tempat tinggalnya. Surga diberikan di dunia secara tunai dan surga pun dijanjikan kelak di alam akhirat. Surga di dunia adalah dengan merasa ridha atas ketetapan takdir, dan dekat kepada Allah disertai munajat kepadanya, sehingga akan terbuka segala penghalang antara hamba dan Khaliknya. Sehingga pemilik hati seperti ini akan senantiasa bersama Allah di dalam kesendiriannya. Dan dia tidak akan merasa bimbang dan ragu dalam setiap langkah perbuatannya.
Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Sedangkan surga yang dijanjikan kelak adalah surga yang Allah janjikan bagi orang-orang mukmin, serta dapat bertatap muka dengan wajahnya yang agung dengan tanpa penghalang. Tidak ragu lagi bahwa kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keburukan bersumber dari selain Dia. Kebaikan itu artinya menghadap kepadanya dan keburukan itu berpaling darinya. Setiap amal yang dilakukan untuk mendapatkan pahala darinya, maka pahalanya itu untukmu. Dan amal yang engkau kerjakan untuknya, maka amal itu baginya. Jika engkau mengerjakan sesuatu karena mengharapkan bayaran sebagai ganti, maka balasanmu adalah hanya dapat berdekatan dengan makhluk. Sedangkan apabila engkau beramal dengan tujuan ridha Allah Azza wa Jalla, maka pahala yang kau dapatkan adalah dapat berdekatan dengannya dan dapat memandangnya, maka jangan menjadikan bayaran pahala sebagai tujuan utama dari amal perbuatanmu. Sandarkan padanya setiap yang kau harapkan selain Dia. Carilah Sang Pemberi nikmat, jangan mencari nikmat belaka. Carilah tetangga yang baik sebelum engkau menetapkan akan tinggal di mana. Dialah Allah yang harus menjadi segala sesuatu, dan Dia yang mencipta segala sesuatu. Dialah yang menjadi tempat kesudahan segala sesuatu. Hendaklah engkau mengingat kematian, dan bersabar atas ujian. Tawakallah kepada Allah dalam setiap keadaan. Apabila tiga hal tersebut telah sempurna engkau lakukan, dengan mengingat maut maka engkau akan sampai pada sikap zuhud, dengan kesabaran engkau akan memperoleh apa yang engkau inginkan dari Tuhanmu dan dengan ketawakalan akan sirna segala sesuatu dari hatimu, dan engkau akan bergantung kepada Tuhanmu. Tinggalkan urusan dunia dan akhirat serta segala selain Dia, maka akan datang padamu ketenangan dari setiap sisi, pemeliharaan dan perlindungan akan menghampirimu dari setiap sisi. Allah yang menjadi pelindungmu akan menjagamu dari seluruh penjuru. Tidak ada seorang pun yang dapat mencelaka kamu, akan terhalang seluruh celah yang membahayakanmu. Sehingga engkau tergolong sebagai orang yang diceritakan dalam ayat berikut, sesungguhnya kamu iblis tidak memiliki kekuatan atas hamba-hambaku. Quran Surat Al-Hijr, 42. Bagaimana dia akan memiliki kekuatan untuk menggoda hamba yang memiliki tauhid dan memiliki keikhlasan? Mereka tidak berbuat ria dengan ingin dilihat oleh manusia dalam amal mereka. Ucapan itu lahir pada akhir tidak pada permulaan. Permulaan itu bisu dan akhir itulah yang berbicara. Seorang yang ikhlas, kerajaannya terdapat dalam hatinya, dan kekuatannya terdapat di lubuk terdalam jiwanya. Tidak nampak secara nyata, jarang darinya yang menghimpun kerajaan lahir batin secara bersamaan. Tetaplah mempertahankan agar keadaanmu tetap tersembunyi sampai engkau menjadi sempurna dan hatimu mencapai Tuhanmu. Ketika engkau telah sempurna dan telah sampai padanya, maka tidak perlu berpaling untuk mempedulikan hal yang tidak penting. Dan bagaimana akan berpaling, sedangkan keadaanmu telah sempurna, dan engkau telah berdiri pada magam tempat berdiri atau posisinya. Engkau diselimuti oleh pemeliharaannya, sehingga seluruh manusia seolah menjadi tiang di hadapanmu, mereka seolah pohon-pohon di sekelilingmu. Sehingga tak berarti lagi pujian atau celaan yang keluar dari mulut mereka, penerimaan ataupun penolakan yang mereka lakukan, keduanya sama saja bagimu. Sehingga engkau menjadi pembangun dan penentang kekafiran mereka, engkau menjadi pengubah atas izin Tuhan mereka. Dia memberimu kebebasan dan ikatan, memberikan tanda dalam hatimu, dan ciri pada lubuk terdalam di jiwamu. Tidak ada yang sanggup dia katakan, kecuali dia telah menjadi orang yang benar-benar berakal. Jangan bingung dan bimbang, engkau ada dalam kebutaan, maka carilah yang dapat menunjukimu jalan. Engkau bodoh, maka carilah yang mengajarkan ilmu. Jika telah engkau temukan berpegang teguhlah padanya, serta terimalah ucapan dan pandangannya. Mintalah petunjuknya agar sampai pada jalan yang benar. Apabila telah sampai maka diamlah sehingga engkau benar-benar memiliki ma'rifat. Kemudian jika orang yang tersesat berlindung padamu, jadilah tempat berlindung bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang miskin. Bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Marilah kita tanyakan pada diri kita, di mana kita berada. Apakah mencari ridha Allah atau mencari sesuatu selain Dia? Perhatikan firman Allah ini, di antara kalian, manusia, ada yang mengharapkan dunia, dan ada yang mengharapkan akhirat. Quran Surat Ali Imran, 152, dalam ayat lain disebutkan, menginginkan wajah keridaannya. Quran Surat Al-Kahfi, 28.
Apabila hal itu telah sempurna pada dirimu, niscaya dunia dan akhirat akan mengabdi padamu, engkau akan memperolehnya dengan tanpa kesulitan. Ketuklah pintu Allah Al-Haq Azza wa Jalla. Berdirilah di hadapannya dengan ketetapan hati yang kuat. Dengan begitu akan nampak bagimu segala bisikan. Bisikan jiwa, bisikan hawa nafsu, bisikan hati, bisikan yang datang dari iblis, bisikan yang datang dari malaikat, sehingga akan jelas bagimu antara hak dan batil, antara kebenaran dan keburukan. Dan engkau akan mengetahui setiap hal dengan jelas. Apabila engkau telah sampai pada derajat ini, maka akan datang petunjuk dari Allah Al-Haq, yang akan membimbing dan mendidikmu, menetapkan keyakinanmu, menempatkan kedudukanmu, mengerakkan anggota badanmu, memerintah dan melarangmu dengan penuh tuntunan. Wahai manusia, jangan mencari kelebihan dan kekurangan, jangan pula mengharap percepatan atau penangguhan atas ketetapannya. Sesungguhnya takdir itu telah menguasai setiap orang dengan pasti dan teliti. Tidaklah kalian ada melainkan telah ada kitab ketetapannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanmu telah selesai menetapkan penciptaan, ketetapan rizki dan kematian, pena telah mengering dengan apa yang telah ditetapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir segala sesuatu sejak dulu, tetapi telah datang hukum, dan kemudian perintah, larangan dan penghormatan, maka siapapun tidak berhak mempertanyakan ketetapan yang telah ditetapkan terlebih dahulu tersebut. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi merekalah manusia yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya 23. Wahai manusia, ketahuilah ayat yang tertulis ini, sehingga membawa kalian untuk mengamalkan kandungnya yang ada di dalamnya. Jika engkau melakukan apa inak nampak zahir ayat tersebut, niscaya akan sampai pada pemahaman batinnya. Yang pertama memahami adalah lubuk terdalam di jiwamu, kemudian muncul kecenderungan di dalam hatimu, lalu mendorong lisanmu dan akhirnya akan melahirkan perbuatan. Hal tersebut akan melampaui mereka karena kemaslahatan mereka dan kemanfaatan diri mereka. Betapa bahagianya jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau mencintainya, engkau mengaku mencintai Allah. Apakah engkau mengetahui bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bukti cinta tersebut? Syarat tersebut antara lain, engkau menerima dengan apa yang telah ditetapkannya untukmu, dan engkau menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Engkau tidak boleh percaya, menyukai dan merindukan selain Dia. Jika ini engkau lakukan, maka bertaubatlah atas pengakuanmu yang dusta. Karena cinta Allah tidak cukup hanya dengan angan-angan, apalagi dengan kebohongan dan kemunafikan. Bertaubatlah, dan teguhkanlah taubatmu, karena ketika engkau telah bertaubat, keteguhan taubat itu adalah persoalan lain yang harus diperjuangkan. Seperti tanamanmu, persoalan tumbuh berkembangnya pohon dan buah adalah hal lain yang harus diperjuangkan, setelah melakukan penanaman. Demikian juga teguh hati dalam bertaubat, adalah hal lain yang harus diperjuangkan setelah taubat. Beliau, Syekh Muhyiddin berkata, hendaklah engkau menyesuaikan diri dengan kehendaknya, baik dalam kemudahan maupun di dalam kesempitan, baik saat kaya maupun ketika miskin, baik dalam kesenangan maupun dalam kesengsaraan, saat sehat ataupun saat sakit, baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi buruk. Tidak ada pengobat yang paling ampuh kecuali berserah diri padanya. Apabila Allah telah menetapkan takdirnya, maka engkau jangan merasa tidak senang dengan ketetapannya, serta janganlah beralih peraduan kepada selain Dia, karena dengan begitu hanya akan menambah bencana, kesepian, dan kelemahan. Tegurlah bersamanya, lalu lihatlah apa yang diperbuatnya untukmu. Bergembiralah atas perubahan yang dilakukannya. Jika engkau bersamanya, maka Dia akan mengubah ketakwatan menjadi kelembutan dan menggantikan tauhid yang engkau yakini dengan kebahagiaan. Ya Allah, jadikanlah kami bersama Engkau, dan berada di sampingmu. Ya Allah, berikanlah bagi kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Robbal Alamin.